Semenjak ditemukan pada tahun 1926, terdapat banyak pertanyaan mengenai naskah lain. Siapa yang membuat garis-garis di gurun ini? Apa kegunaannya? Tapi satu pertanyaan yang paling menarik adalah, apakah garis-garis di Peru ini ada hubungannya dengan makhluk luar angkasa? Sebelum kita membahas penjelasannya lebih dalam guys, kita masuk ke intronya dulu guys. Arkeolog Peru, Toribio Megiases adalah orang pertama yang secara sistematis mempelajari garis-garis tersebut pada tahun 1926. Akan tetapi Ses hanya melakukan penelitiannya dari darat, sehingga masih banyak orang yang tidak mengetahui keberadaan gambar-gambar ini. Garis-garis itu baru pertama kali diketahui oleh publik dengan munculnya penerbangan oleh pilot yang menerbangkan pesawat komersial di atasnya. Setelah itu, penemuan garis-garis tersebut terus berlanjut hingga ditemukan ratusan gambar lainnya. Terakhir pada tahun 2022, hanya dalam waktu 1 tahun ditemukan 168 geoglif. Orang-orang kuno membuat desain mereka dengan menghilangkan 12 hingga 15 inci bagian atas batu, sehingga memperlihatkan pasir berwarna lebih terang di bawahnya. Mengingat rendahnya curah hujan, yaitu hanya 20 menit per tahun, maka sebagian besar geoglif tetap utuh selama berabad-abad. Garis naskah mungkin paling terkenal karena representasi sekitar 70 hewan dan tumbuhan. Beberapa di antaranya berukuran panjang hingga 1.200 kaki atau 370 meter. Contohnya termasuk laba-laba, tanaman kaktus, monyet, paus, dan anjing. Beberapa geoglif menggambarkan sejumlah, ini yang menarik. Beberapa geoglif menggambarkan sejumlah burung tertentu, termasuk burung kolibri, pelikan, dan burung nguri. Masing-masing burung ini eksotis secara regional, yang artinya di sekitar gurun naskah tidak ada jenis burung tersebut. Para antropolog percaya bahwa kebudayaan naskah yang dimulai sekitar 100 sebelum Masehi dan berkembang dari tahun 1 hingga 700 Masehi menciptakan sebagian garis naskah ini. Hingga saat ini, setidaknya sudah lebih dari 358 garis geoglif ditemukan, dan sejak tahun 1994 garis naskah sudah berstatus warisan budaya UNESCO. Selanjutnya kita masuk ke teori-teorinya guys. Oke, jadi untuk garis naskah ini ada 3 teori paling populer. Ini yang pertama kita milih dia. Kalian percaya jadi, yang garis naskah ini dibuat dari teori yang mana? Nah, yang pertama itu garis naskah dan Elie. Teori paling terkenal tentang asal-usul garis naskah adalah teori yang diajukan oleh Erich von Däniken dalam bukunya tahun 1968. Karyots yang bernama Karyots of the Gods. Teori ini menyatakan bahwa naskah kuno adalah tempat pendaratan pesawat luar angkasa. Makhluk asing tersebut konon memberikan pengetahuan dan teknologi khusus kepada masyarakat lokal sebelum kembali ke planet asal mereka. Tapi pengetahuan apa yang dibawa sama makhluk asing Itu dengan gambar? itu. Pengetahuan apa dari situ? Oke, lanjut ya. Nah, setelah kepergian para astronot kuno ini, budaya naskah membangun serangkaian gambar dan desain raksasa sebagai pesan kepada makhluk luar angkasa yang mereka anggap sebagai dewa. Profesor Amerika Paul Kosok yang menyelidiki dan menemukan dirinya berada di ujung garis pada 22 Juni 1941. Hanya satu hari setelah titik balik matahari musim dingin. Panjang hari ia mempelajari garis-garis tersebut. Kosok mendapatkan matahari terbenam yang sejajar langsung dengan garis. Kosok menyebutkan bentangan gurun tinggi seluas 310 mil persegi itu sebagai buku astronomi terbesar di dunia. Kosok diikuti oleh Maria Reyes dari Jerman, yang kemudian dikenal sebagai Lady of the Lines. Reyes mempelajari garis-garis tersebut selama 40 tahun dan berjuang keras untuk teorinya, bahwa garis tersebut dibuat untuk tujuan astronomi dan kalender garis. Reyes juga berjuang
berjuang sendirian untuk melindungi situs tersebut. Dia bahkan tinggal di sebuah rumah kecil di dekat gurun sehingga dia secara pribadi dapat langsung melindungi garis tersebut dari pengunjung yang ceroboh. Pertama kali diajukan oleh sekelompok peneliti dari Amerika, termasuk Johann Reinhardt. Teori ini berpendapat bahwa karena kekeringan yang luar biasa di gurun Nazca, penjelasan yang paling mungkin untuk desain tersebut adalah bahwa desain tersebut dimasukkan dalam ritual kuno yang memohon pujian kepada dewa. Yang dalam teori itu dijelaskan bahwa itu adalah simbol untuk pemujian air. Gara-gara di sana itu kan mostly daratannya adalah gurun yang bakalan sering terjadi kekeringan gitu kan. Nah, mungkin dia itu ketika ada air di situ atau air hujan yang turun itu nggak disimpan, Terus? nggak ditampung, dialirin ke laut. Maksudnya? Saya nggak nyambung nih. Soalnya kan gambarnya itu kan berpola, nggak cuma garis lurus atau melingkar atau gimana. Nah, mungkin Gimana cara ngalirinya? Nah, mungkin itu garis-garis itu dibuat buat ngehalangin airnya itu buat keluar lagi. Jadi Ini apa informasi ya? Geoglyph itu ternyata gak hanya ada di Peru. Di Inggris, Amerika, Brazil, Chili, Bolivia, Australia, India, Rusia juga ada. Jadi gak hanya ada di Peru. Cuma yang terkenal di Peru. Di Peru ya, karena banyak kan. Dan gua gak tahu ya waktunya ini berdekatan sama garis Nazca Bang, waktu pembuatan geoglyph. Nggak di luar itu semua, nggak di dalam itu semua. Kayak Terus apa? Manusia yang iseng aja. Gabut. Gabut. Tapi gabut masa? soalnya kalau menurut pribadi ya, kalau untuk seorang manusia kayak ngebikin atau ngebuat jalur atau garis sepanjang itu sebesar itu. sebesar itu dan sebanyak itu mungkin agak mustahil. Jadi dia tuh butuh berapa waktu, berapa kurun Dan- waktu dan- lamanya gitu. Kok bisa loh bentuknya harus dari atas gitu? Kalau itu pada zaman dahulu Iya. bisa serapi itu udah bisa bikin. Terus buat apa itu? Kalau di lereng-lereng gunung bisa, lereng-lereng bukit itu bisa dilihat kan masih kan. Cuman kalau ini kan di daratan gurun kan. Oke, katakanlah menurut gua alien. Hmm. Alien nih. Tapi buat apa dia membuat gambar-gambar hal itu? Nah, For kalau what gitu? kalau alien tuh pertama kali konspirasi alien datang ke bumi itu tahun berapa? 900. Iya, 9 abad 19 lah. 1940-an kan. Iya, Dan ini baru ditemukan 1970-an. 20-an. 20-an ini. Berarti lebih dulu ditemukan garis ini daripada alien. Atau mungkin ada kaitannya kayak garis ini Iya, apalagi dibuat kayak gitu buat manggil alien. Oh berarti condong ke teori yang pertama. Kalau lu? Enggak, soalnya yang tadi kata Hamim tuh itu jatuhnya tuh lebih condong ke yang pertama, karena yang pertama tuh bilang kayak gini. Jadi dulu tuh ibarat katanya ada alien. Nah, terus dia manusia tuh ngebuat garis Nazca ini buat alien tuh bisa balik lagi. Ibaratnya kayak gitu. penanda gitu. Kayak Bernanda. Tapi lebih mendekati ya. Iya. Lebih mendekati yang kedua. Apa tadi? Enggak. Kalender mata Iya. dasar ya. Karena kan orang zaman dulu sering tuh kayak menentukan waktu atau itu dari luar angkasa kan. Contohnya kayak bulan Ramadan itu tentuannya dari mana? Dari Ya, bulan hilal. apa? Nah itu lebih condongnya ke itu. Berarti tentang itu tuh menggambarkan astronomi gitu. Emang kayak zaman-zaman dulu itu lebih kayak gitu, kayak penemuan kalendernya kayak di garis-garis. Iya. Dan kalau gua lihat garis-garis itu kayak pas kita lihat film yang di zaman-zaman kuno di dinding-dindingnya ditulis-tulisin itu, Oh, kayak cuma kayak gitu kan. Prasasti. Prasasti. Orang-orang terdahulu yang melukis gitu. Tapi lu Gi, Ya tadi gua manusia. Ada. Manusia yang orang iseng. gabut. Orang gabut. Tapi kalau dikaitin sama peradaban kita, nenek moyang kita sebutlah Homo sapiens dan lain sebagainya, memang mereka tuh suka
gambar di gua gitu kan. Iya, kayak gitu. Nah gua biasanya ya manusia zaman sekarang yang iseng aja butuh perhatian mungkin. Oh, caper-capernya orang dulu. Atau mungkin ini kan manusia zaman dulu tuh ukurannya tinggi-tinggi nggak sih? Iya benar. Nabi Adam Enggak, masalahnya ini di tahun 1 Masehi. Oh iya. Bukan sebelum Oh iya. 3000 tahun yang lalu Berarti itu dibikin. dipatahin. Oh, Karena ukurannya udah kecil ya. Iya, gua itu sama kayak Ari sama kalender astronomi. ya matahari raksasa itu. Soalnya kalau alien kayak terlalu itu sih. Soalnya waktunya itu kan hanya 1 Masehi kan sampai 700-an gitu. Kalau 3000 tahun kayak piramid itu mungkin. Cuman kalau ini ya kayak itu kalender matahari raksasa. Dari mana? Dari ketiga teori. Yang pertama gua Oh, yang alien berarti. Yang Oke. Enggak apa? bukan alien. Alien Enggak, bukan alien. buat Gua penengah. manggil alien. Iya, bukan betul alien. Ada. Jadi sebelumnya ada datang alien, cuma dibikin kayak gitu biar datang lagi. Oh, berarti gue doang yang beda nih. Apa? Gue nomor 3. Hmm. Karena menurut gue untuk bikin gambar kayak gitu nggak cukup 1 orang. Kan kalau ini kan berarti ritual pemanggilan hujan dong. Ya. Jadi mungkin satu suku atau satu peradaban, nah dia berlomba-lomba untuk bukan berlomba ya, membuat sama-sama gitu, kerjasama bikin serangkaian gambar segala macam yang ada di garis naskah gitu. Oke, ada taman nanya? No. Nggak ada? Ayo. Oke, cukup sekian dari kami kontrakan 5 pintu. Wah, anjing. Kaget. Oke, selamat malam. 2, 3, 1.